Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Kita jumpa lagi pada mata pelajaran Administrasi Perpajakan kelas 11. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang bisa pimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Mirna. Teman semua, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa agama dan berdoa dimulai. Doa selesai. Baik ya. Kalian sudah hadir semuanya hari ini? Atau masih ada temannya yang belum hadir? Masih ada. Banyak ya yang belum hadir. Baik. Jangan lupa, jadi selalu Bapak ingatkan untuk mengabsen di Google Classroom-nya di form yang telah disediakan. Baik. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Pak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, Pak. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Baik, betul sekali ya. Jadi pelajaran minggu lalu itu kita masih dalam KD nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ya, KD 3.2. Baik. Sebelum kita masuk ke pemaparan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, Bapak ingin mengecek semangatnya pagi ini anak-anak. Ya. Bagaimana semangatnya pagi ini anak-anak? Pagi ya. Kalian harus tetap semangat karena kalian adalah calon-calon tenaga akuntan handal di masa depan ya. Baik. Kalian perhatikan pemaparan presentase PowerPoint dan video pembelajaran yang Bapak akan sajikan berikut ini. 3.1 menjelaskan pengertian nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. 3.2 menjelaskan tempat dan jangka waktu pelaporan usaha. 3.3 menganalisis penghapusan NPPKP. Indikator pencapaian kompetensi keterampilan 43.1 menerapkan prosedur permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP. 43.2 membuat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan pendekatan saintifik model problem based learning sehingga peserta didik mampu diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan disiplin dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, kreatif, kerja keras, dan penuh percaya diri. Melalui pendidikan pedagogi genre, peserta didik dapat menganalisis surat permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Baik, kita masuk ke materi. Materi kita adalah pengertian pengusaha kena pajak. Bisa kalian simak pada slide PowerPoint berikut. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi NPPKP dapat dilihat, yang pertama adalah sebagai identitas pengusaha kena pajak, sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, alat pengawasan administrasi perpajakan. Manfaat NPPKP: 1. Untuk bisa
menjadi rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah. 2. Ada yang mau bertanya setelah menyimak materi tadi dengan video, ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mitra, ya silakan Mitra. Apa yang Anda terjadi? Apa? Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Tidak kedengaran. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada saat hari ini? Silakan Armila berikan kesimpulan. Benar. Kesimpulan, Pak. Ya, silakan. Pengusaha kenapa? Kesimpulan saya itu, pengusaha kena pajak adalah pengusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Baik, ya. Terima kasih Armila sudah memberikan kesimpulan. Bapak juga menambahkan sedikit tentang kesimpulan kita hari ini, bahwa untuk mendapat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha atau pebisnis harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah 1. Memiliki pendapatan bruto dalam satu tahun itu mencapai 4,8 miliar. 2. Melewati proses survei yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dan atau kantor pelayanan pajak kantor pusat tempat
kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, itu sudah sangat bagus semua ya. Jika Bapak beri nilai, masing-masing kelompok dapat nilai 95. Oke. Minggu depan kita masuk pada penugasan terhadap materi yang akan telah disajikan ini ya. Kita masuk pada surat pemberitahuan mata pajak tahunan ya, atau SPT. Sebelum menutup pembelajaran kita, baik, kita melakukan doa dulu ya. Silakan siapa yang bisa memimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Ada yang bisa memimpin doa? Silakan Adnila. Doa selesai. Baik. Maka siap nilai atas doanya. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengingatkan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya, jika kalian keluar rumah, selalu gunakan masker, ya, selalu cuci tangan. Jika dari luar rumah, terus sampai jumpa minggu depan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian.